Salam entrepreneur, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Lydia Ayu Putri Aprilia, mahasiswa program Magister Manajemen, konsentrasi marketing strategik di Universitas Ciputra Surabaya. Hari ini saya tidak hanya ingin mempresentasikan sebuah ide bisnis, tetapi mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah masalah yang nyata dari sudut pandang pengguna melalui pendekatan design thinking. Ide ini lahir dari proses untuk memahami kebutuhan manusia, menggali pain point, hingga merancang solusi yang relevan, bernilai, dan berkelanjutan secara bisnis. Pitching ini akan membawa Bapak dan Ibu untuk melalui perjalanan dari empati menuju peluang hingga solusi strategis yang tidak hanya layak secara konsep, tetapi juga memiliki potensi, implementasi, dan pertumbuhan di pasar. Mari kita mulai dengan memahami mengapa ide ini penting untuk siapa dan bagaimana solusi ini menjawab kebutuhan tersebut. Pasar kebugaran di Indonesia memang tumbuh, tetapi pertumbuhan ini tidak merata. Segmen perempuan, terutama untuk ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan lansia perempuan masih underserved. Bukan karena tidak ada kebutuhan, tetapi karena gym konvensional gagal menyediakan lingkungan yang aman secara sosial, relevan secara medis, dan nyaman secara psikologis bagi mereka. Sebagian besar gym konvensional beroperasi dengan model mass market, di mana ruang terbuka, program generik, dan minim personalisasi. Model ini efisien untuk volume, tapi tidak efektif untuk segmen dengan kebutuhan spesifik. Disinilah peluang bisnis muncul, bukan untuk memperbanyak alat saja, tetapi memperbaiki dalam sistem pelayanannya. Kami tidak berangkat dari asumsi bahwa perempuan butuh gym khusus. Kami berangkat dari hambatan nyata bahwa yang pertama, ada hambatan sosial dan budaya. Banyak perempuan merasa tidak nyaman jika berolahraga di ruang campur, terutama dalam konteks norma kesopanan dan privasi. Lalu untuk hambatan yang kedua ada hambatan medis. Ibu hamil, postpartum, dan lansia membutuhkan program latihan dengan batasan fisiologis yang jelas dan yang jarang tersedia di gym umum. Untuk hambatan ketiga ini ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini dengan lingkungan gym yang kompetitif dan maskulin sehingga menurunkan rasa aman dan konsistensi latihan. Dan hambatan yang terakhir ini adalah hambatan layanan terintegrasi. Akses simultan ke trainer, ahli gizi, dan fisioterapis hampir tidak tersedia dalam satu ekosistem layanan. Masalah yang kami definisikan ini bagi perempuan usia 25 hingga 65 tahun ini, khususnya untuk ibu hamil, postpartum, dan lansia, memiliki kebutuhan kebugaran yang berbasis medis dan privasi yang tidak terpenuhi oleh gym konvensional, sehingga tingkat partisipasi, loyalitas, dan willingness to pay mereka tetap rendah. Dari sudut pandang bisnis, ini berarti ada latent demand, ada segmen premium, dan juga ada ruang diferensiasi. Kami menjual model layanan berbasis fase kehidupan perempuan. Inovasi kami bukan pada jumlah fasilitas, tetapi pada segmentasi berbasis fase biologis, mulai dari prenatal, postpartum, active aging, dan juga weight management. Lalu untuk selanjutnya ada model private dengan low capacity dan high value, dengan studio maksimal 2 orang per sesi, dengan privacy yang tinggi, personalisasi yang tinggi, serta harga yang premium. Lalu yang ketiga, integrasi layanan kesehatan ringan dengan personal trainer yang bersertifikat dan berpengalaman, ada ahli gizi dan juga ada fisioterapi. Lalu untuk outcome based programnya fokus pada hasil kesehatan bagi setiap member. Model ini menciptakan switching cost yang lebih tinggi dibanding gym biasa karena pelanggan tidak hanya membeli tempat tetapi membeli sistem. Kami tidak berhenti di level konsep, model layanan kami sudah dirancang secara operasional, mulai dari alur pelanggan. Ada screening awal, konsultasi personal, penilaian kondisi fisik, program latihan spesifik, lalu sesi private yang terjadwal, dan juga evaluasi bulanan. Lalu untuk selanjutnya ada produk utama. Produk utama kami meliputi prenatal fitness, postpartum recovery, lalu ada active aging, dan juga woman weight program.
Kami menyadari bahwa ide yang bagus tanpa validasi adalah spekulasi. Market testing dilakukan melalui survei willingness to pay, pilot kelas 1 bulan, uji harga bertahap, dan juga analisis repeat customer. Tujuan kami ini untuk mengukur seberapa besar untuk harga yang realistis, pola retensi, dan juga sensitivitas permintaan. Jika demand tidak stabil, model ini tidak akan kami scale. Kami tidak memposisikan bisnis ini sebagai unicorn, tapi sebagai niche premium service bisnis dengan permintaan yang spesifik, diferensiasi yang kuat, resiko terukur, potensi profit stabil. Dengan pendekatan design thinking yang disiplin ini, kami tidak hanya membangun produk, tapi membangun model pelayanan yang relevan secara sosial dan rasional secara finansial.